Potensi sumber daya air di Indonesia. Secara nasional, ketersediaan air di Indonesia mencapai 694 miliar meter per kubik. Jumlah ini pada dasarnya adalah potensi yang dapat dimanfaatkan. Namun faktanya saat ini baru sekitar 23% yang sudah termanfaatkan, di mana hanya sekitar 20% yang dimanfaatkan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan air baku rumah tangga, kota, dan industri. 80% lainnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan irigasi. Sebagian air hujan yang jatuh ke permukaan tanah akan masuk ke dalam cekungan-cekungan air tanah yang potensinya mencapai lebih dari 308 miliar meter per kubik. Potensi volume cekungan air tanah terbesar berada di Sumatera, yaitu sebesar 110 miliar meter per kubik. Indonesia memiliki lebih dari 5.590 sungai yang sebagian besar diantaranya memiliki kapasitas tampung yang kurang memadai, sehingga tidak bisa terhindar dari bencana alam banjir, sehingga curah hujan yang tinggi akan erosi di bagian hulu, menyebabkan jumlah sedimen yang masuk ke sungai sangat tinggi. Tingginya sedimen yang masuk akhirnya menimbulkan masalah pendangkalan sungai, terutama di daerah hilir, yang relatif lebih landai dan rata, sehingga sering terjadi banjir di dataran rendah. Berdasarkan klasifikasi menurut ketinggian dan volume tampungan, bendungan dibedakan menjadi dua. Satu, bendungan dengan ketinggian lebih dari 15 meter dengan volume lebih besar dari 100.000 meter per kubik. Yang kedua, bendungan dengan ketinggian kurang dari 15 meter dengan volume lebih besar dari 500.000 meter per kubik. Permasalahan sumber daya air, pengaruh global climate change. Pengaruh global climate change seperti efek rumah kaca, pemanasan global dan sebagainya, menyebabkan semakin sering dan semakin besarnya intensitas extreme climate event, sebagaimana dua kejadian yang berlawanan yang kita alami akhir-akhir ini, yaitu La Nina, fenomena curah hujan dengan intensitas tinggi yang berlangsung lama di suatu tempat, dan El Nino, fenomena sebaliknya. Kerusakan daerah aliran sungai, semakin meluasnya degradasi das dan semakin tingginya sedimentasi akibat pembabatan hutan dan praktek pertanian serta perkebunan yang tidak mengikuti aspek konservasi tanah dan air yang didorong oleh tekanan kependudukan dan meningkatnya kegiatan ekonomi dan tata guna tanah serta tata ruang yang tidak kondusif. Kerusakan sumber air, menyempitnya sungai-sungai karena tingginya tingkat kandungan lumpur akibat erosi dan sedimentasi yang disebabkan ruangnya das maupun akibat sampah yang dibuang penduduk sekitar sungai. Sungai yang menyempit akan menyebabkan melimpahnya aliran sungai di waktu banjir. Krisis air semakin meningkat.
kekurangan air dan konflik antar pemakai tentang penggunaan air yang terjadi terutama pada musim kemarau di daerah-daerah rawan air meskipun siklus curah hujan relatif sama dari tahun ke tahun. Permasalahan dari dua sisi pengguna. Dampak pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk akan menimbulkan bertambahnya kebutuhan akan pangan dan bahkan tekanan yang sangat besar atas tanah, lahan, dan air. Dampak pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang dimanifestasikan dalam meningkatnya kegiatan industri, jasa, dan perkotaan memerlukan dukungan dari berbagai sektor, diantaranya penyediaan air baku, kebutuhan air baku untuk industri. Perilaku boros air. Tidak peduli dan tidak ramah lingkungan. Perilaku masyarakat yang boros air dapat dilihat dalam kegiatan sehari-hari. Demikian juga pembuangan sampah padat dan limbah cair ke air dan sumber air tidak saja menyebabkan penyempitan sungai. Penanganan dan permasalahan dari sisi manajemen. Penanganan yang terfragmentasi dengan sifat SDA yang dinamis, maka penanganan SDA menjadi terfragmentasi di beberapa departemen. Tiap sektor menangani sehingga cenderung membentuk egois sektoral yang menitik beratkan kepada kepentingan masing-masing. Akibatnya terjadi tumpang tindih maupun kekosongan tanggung jawab dan wewenang institusi yang merencanakan DNA membuat aturan. Institusi yang berhubungan dengan kualitas air misalnya juga bermacam-macam, sehingga sampai saat ini masalah lingkungan masih belum terpecahkan. Akibat dari permasalahan air. Akibat adanya hubungan timbal balik dan interaksi antara manusia dan sumber daya air yang ada dan lingkungan lainnya, maka penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya air yang ada juga akan mengakibatkan kemerosotan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Akumulasi interaksi berbagai kerusakan sumber air yang ada pada akhirnya kemudian menimbulkan bencana pada kehidupan manusia itu sendiri. Berbagai peristiwa bencana alam seperti banjir, kegiatan program ini antara lain menggalakkan gerakan menanam pohon seperti One Man One Tree. Kesadaran masyarakat untuk menanam pohon yang dibiarkan tumbuh besar bisa menjadi salah satu kegiatan yang mampu mencegah terjadinya krisis air, di mana dengan banyaknya pohon yang mampu menangkap air, terutama di hulu, dimungkinkan air hujan tidak akan langsung mengalir begitu saja dari hulu ke hilir dan terbuang sia-sia ke laut, tetapi bisa tertadahi dan dimanfaatkan ketika air mulai sukar didapat. Kegiatan program ini antara lain pengembangan proyek pipa pemompa air tanah. Pengembangan proyek ini berguna ketika air yang tersedia di penampungan air hujan tidak dapat mencukupi kebutuhan warga ketika musim kemarau. Perluasan penyaluran PDAM di daerah terpencil. PDAM seringkali tidak menjangkau daerah desa terpencil, sehingga warga desa yang tidak mendapat pasokan air dari PDAM pun akan merasakan krisis air bersih terutama ketika musim kemarau tiba. Kegiatan program ini antara lain program pengembangan dan peningkatan akses informasi sumber daya air. Program ini bertujuan untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap dan handal mengenai potensi dan produktivitas sumber daya air melalui kegiatan penguatan sistem informasi yang menjamin terbukanya akses masyarakat terhadap informasi yang ada. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat akan semakin sadar untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya air yang ada dengan sebaik-baiknya, bukan berlebihan dan bukan merusak atau mencemarinya. Kesimpulan. Air memiliki beberapa sifat dan manfaat yang selalu digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Siklus air merupakan siklus yang terjadi sepanjang waktu, yang mana hasil dipengaruhi oleh alam dan perilaku manusia. Pencemaran air disebabkan oleh berbagai hal, antara lain perilaku manusia yang tidak sadar akan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Bagi masyarakat dan industri-industri besar, hendaknya memperhatikan limbah yang mencemari sungai
danau, laut, dan rawa. Selain itu, sebaiknya menggunakan cara pengolahan air buangan untuk mengolah limbah menjadi air bersih yang dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Saran. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut. Kita sebagai pendidik harusnya memberikan contoh akan kesadaran lingkungan sejak dini terhadap siswa dan masyarakat, karena kondisi alam terutama air sekarang sudah banyak tercemar oleh limbah dan sampah dari aktivitas manusia. Kita sebagai insan akademis harus dapat memberikan pengajaran bagi para penerus bangsa dan masyarakat sekitar agar dapat menjadi teladan yang didasari dengan interaksi alam dan dapat dikolaborasikan dengan teknologi edukasi. Dengan demikian akan diperoleh sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas.